Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, wa syukru lillah. Kita bersyukur kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan serta daya upaya malam hari ini kita untuk merangkai terus ketaatan, melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli jamaah." Salatnya seseorang berjamaah, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Itu lebih tinggi pahalanya dari salatnya dia di pasarnya, tokonya ya, atau di rumahnya, bid'an wa ishrina darajatan, dengan 20 derajat lebih. Salat ini tentang salat jamaah ya. Wa dzalika, dan demikian, anna ahadahum, sesungguhnya jika salah seorang di antara mereka idza tawaddaa fa ahsanal wudu, dia dari rumah berwudu dan mempercantik wudunya. Ini tentang hukum berjamaah dan Bapak Ibu wudu dari rumah. Ya. Tsumma atal masjidah, kemudian setelah dia mempercantik wudunya di rumah, dia datang ke masjid. La yuridu illa shalah, dia tidak ingin apa-apa kecuali ke masjid ingin sholat. Ya. Karena ada nggak orang yang dari rumah ke masjid bukan buat sholat? Ada, jualan peci misalnya gitu kan, jualan minyak wangi kan bisa aja, ya. Atau datang ke sini mau parkir gitu bisa juga ya. Nah, ini dijelaskan, dia berwudu dari rumah, dia datang ke masjid, tidak ada niat kecuali sholat. La yanhazuhu illa sholat, kemudian tidak ada yang menggerakkan dia kecuali ingin sholat. Maka lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali diangkat satu langkah menjadi satu derajat, wa hutta anhu biha khati'ah, melangkah lagi dihapus satu dosa. Ya, jadi kalau kita dari rumah ke masjid niatnya sholat, tidaklah kita bergerak kecuali ingin sholat. Satu langkah diangkat derajat, satu langkah diampuni dosa. Ustadz, bagaimana kalau nggak pakai langkah? Pakai apa? Mobil. Ya, saya pakai mobil. Hitung aja jari-jarinya mutar berapa kali. Capek ngitungnya, makanya nggak usah berhitung sama Allah tuh. Buat aja lah, Allah nggak akan menzalimi amalan kita. Ustadz, bagaimana kalau pakai motor? Ya, tapi jari-jarinya pelek racing. Itulah putarannya tuh ya. Intinya setiap effort, kalau kita naik motor tetes bensin kan dihitung jadi ampunan dosa. Tetapi di dalam hadis ini ada syaratnya apa? Apa syaratnya? Berwudu dari rumah. Nah, makanya nih kalau saya boleh saran, teman-teman ini yang rajin berjamaah, rajin kajian, biasakan standby wudu sudah dari rumah. Supaya ketika kita gerak dari rumah, itu sudah proses penulisan pahalanya. Kan banyak nih di antara kita yang baru datang, baru wudu di masjid. Saya lihat ada beberapa teman-teman begitu. Ya nggak masalah, bagus. Tapi kurang afdol aja dapat fadilah ini. Biasain gitu.
Ya makanya teman-teman tanya Ardi apa, nengok saya wudhu di masjid itu kalau terbatal aja, jarang kan? Ya dari rumah sampai sekarang istri mama udah saya biasakan begitu. Karena apa motivasinya? Bukan merasa soleh, enggak, pengen ini hadis ini supaya kita keluar start motor, start mobil, sudah langsung proses penulisan oleh malaikat. Ya, bayangkan kalau rumah saya Batu 7, Batu 9, 2 kilo kan lumayan kan? Apalagi yang rumahnya Kijang, apalagi yang lebih jauh. Jadi sebenarnya banyak aset-aset inventaris pahala yang kita tidak terperkirakan setiap hari kalau kita amalkan ini. Tapi tawaddo'a fa ahsanal wudu, kata Nabi, dia berwudu dan mempercantik wudunya. Tsumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid untuk sholat. Berarti dia datang ke masjid, sebelum datang dia sudah wudu. Ya, beda dong kalau orang yang datang ke masjid baru wudu di masjid, beda ya dalam hadis ini. Dan ternyata belum berakhir, ada sambungan-sambungan pahala. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia akhirnya memasuki masjid. Fa idza dakhalal masjid kana fi shalah, dan ketika dia masuk masjid dia dalam keadaan salat. Maka tatis shalah hiya tahbisu, kemudian tidaklah salat kecuali menahan dia keluar masjid. Jadi karena sibuk salat dia tertahan di masjid, jadi lama. Maka apa? Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, maka malaikat akan terus mendoakan atas seorang di antara kalian madama fi majlihil ladzi shalla fihi, selama dia di tempat dia sholat berada, dapat doa malaikat. Nah ini ada dua penafsiran, selama dia berada di majelisnya, dalam bahasa hadis majlisihi. Majelis itu ada ulama mutasyaddidun yang ketat, maksudnya apa? Habis sholat tadi, sholat sunnah, duduk nggak pindah lagi gitu. Kalau sudah pindah ke teras ngomong politik, pilwako, pilkada, pahalanya hilang. Tapi ada yang bilang intinya dia masih di masjid ini kan tempat sholat. Ya, mana pendapat yang lebih condong? Saya lebih condong yang kedua. Intinya dia masih di tempat dia sholat, arena sholat. Ya, dia tidak berbicara yang mengganggu orang, dia tidak berbicara yang duniawi, ya, dan dia pertahankan wudunya. Apa? Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dia akan didoakan malaikat. Apa doa malaikat kata Nabi? Yaqulun, mereka akan mengucapkan Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmati dia, ya Allah ampunkan dia, ya Allah terima tobat darinya. 3 doa. Ya, nah sekarang ini kita dalam kondisi ini kan. Nah, yang belum batal nih, yang belum batal kondisi ini. Ini sekarang malaikat lagi doain ini. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, Pak Edi kata malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. 3, dapat rahmat. Rahmat itu perlindungan, kemudahan. Kemudian maghfirah, ampunan. Ketiga, tobat kesalahan dihapus. Berarti dapat 3 combo pahala. Malam yudhi fihi, tapi belum habis kata Nabi, selama dia tidak mengganggu orang lain di situ. Malam yuhdith fihi, selama dia tidak berhadas. Muttafaqun alaihi, hadis muttafaqun alaihi, wa hadza lafzu Muslim, dan ini lafaz riwayat Imam Muslim. Ya, jadi kita ini sekarang sedang on position hadis ini sekarang, ya kan? Habis sholat sunnah kita nggak kemana-mana kan, teman-teman, masih di arena sholat. Saya cuma keluar sebentar tadi mindahkan mobil, karena waktu saya datang mobilnya tutup jalan, saking ramenya orang. Kalau saya tak gerak, mungkin saya diamin, orang tuh tunggu juga sampai habis isya, tapi saya zalim kan, makanya saya keluar dulu, saya pindahkan mobil. Nah, selama 2 poin kita tidak lakukan, kita akan terus dapat doa Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. 3 doa. Apa yang 2 kita hindari? Jangan mengganggu orang di situ.
jangan sampai berhadas. Nah, yang belum hadas nih, maka terus ngalir doa malaikat. Nampak tak malaikat ya? Nah, nggak nampak lah. Mau nampak? Mau? Nanti yang doakan Israel lari pula. Kata Israel, Allahumma, jangan-jangan dijemput awak kan? Nggak jadi. Ya. Tapi pada intinya mendapatkan itu, ya. Nah, ternyata. Ini saya belum bahas duduk majelis ilmu. Ini orang di sini masuk masjid sholat. Majelis ilmu lebih tinggi lagi, Pak. Duduk pasif di majelis ilmu seperti orang sholat sunnah. Berarti posisi kita sampai sekarang jam 7:09 ini masih terus didoakan malaikat. Alhamdulillah malaikatnya tidak nampak. Kalau malaikat nampak, heboh Tanjung Pinang. Jangankan Tanjung Pinang, Indonesia gara-gara kasus pembunuhan, akidahnya goyang-goyang. Katanya apa? Arwahnya balik lagi, menyebutkan nama pembunuhnya. Kalau gitu enak aja mengungkap itu kasus cyanida. Gak usah pakai ahli-ahli forensik, gak usah. Kita pakai aja Jalangkung, tolong jawab siapa itu. Kan gitu kan? Enak aja. Makanya orang tanya, Ustadz itu betul nggak arwahnya? Walaupun ada orang-orang yang berkata ada ibarahnya. Ada ibarah bahwasanya arwah orang itu setiap malam Jumat akan balik lagi. Ya, di sekeliling rumah. Tapi coba ditelusuri hadisnya kuat atau tidak. Karena tentunya orang yang meninggal dunia kan sibuk dengan pertanyaan kubur. Dia sedang dapat nikmat kubur atau sedang menjalani siksa kubur kan? Masa bisa cuti dulu sehari 2 hari? Kan nggak bisa. Mau kemana? Gentayangan dulu ya Allah. Enak kali kalau gitu. Kalau gitu yang lagi di azab kubur semuanya ngajuin cuti. Mau kemana? Mau gentayangan. Biar nggak diazab sama mungkar dan nakir. Kan gitu ya. Makanya tidak ada itu. Gara-gara kasus Vina semuanya takut. Ya, takut nanti kesurupan. Itu pelakunya, itu pelakunya. Untungnya proses hukum tidak mengambil tentang fakta kesurupan. Kalau enggak bisa salah tangkap ini, ya bisa salah tangkap. Nah itu malaikat mendoakan 3, ya. Nah sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, berarti malaikat punya tugas kan doain kita ya? Salah satu tugas malaikat, ya. Kira-kira biarin aja nggak apa-apa, dia cuma tengok-tengok nggak apa-apa, biar aja. Yang penting dia jangan colek aja ininya. Nah. Malaikat doanya dengan manusia mana lebih mustajab? Kenapa malaikat lebih mustajab? Hah? Gak punya dosa, gak pernah lihat amoy kan? Gak pernah bohong kan? Iya kan? Maka kalau saya doakan Bapak Ibu, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma tub alaihim. Itu bisa jauh lebih mustajab doa malaikat. Makanya ini berharga sekali kan amalan ini. Kalau kita nggak ambil kan sayang. Coba setiap hari berapa dosa yang kita buat. Dengan kita di masjid tertahan sholat, apalagi ilmu, ditambah lagi majelis ilmu, berapa dosa yang digugurkan. Maka peluang-peluang kita masuk surga tanpa mampir ke neraka terbuka dengan ini. Tapi tadi variabelnya, dari rumah sudah wudhu, niatnya untuk sholat. Habis sholat ini kan Bapak Ibu nungguin pengajian lah sambil nunggu isya, kan sama juga. Yang tertahan gara-gara sholat ya. Kemudian tidak ganggu orang di dalam, tidak berhadas. Ustadz bagaimana kalau dia berhadas? Jangan pula nak kencing ditahan-tahan sampai isya. Gini, jangan kencing aja. Habis kencing, wudhu lagi, kembali lagi. Apa kata para ulama seperti itu? Terputus atau tidak? Ya tidak, karena kencing hajat yang nggak bisa dikontrol. Ya, kecuali dia keluar ngerumpi, menggibah gitu ya, itu kan bisa dia kontrol, makanya bisa terputus pahalanya. Nah itu, tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan niatnya. La yuridu illa sholah, la yanhazuhu illa sholah. Ditegaskan 2 kali, tidaklah dia ingin datang ke masjid kecuali ingin sholat, tidaklah dia tergerak kecuali ingin sholat. Ya, karena ada orang yang datang ke masjid belum tentu niatnya karena Allah dan karena sholat. Ya, belum tentu. Ya, ada macam-macam orang punya motivasi.
Misalnya apa? Janjian bisnis. Ini kan ini spot pertemuan bisnis juga Zulfirdaus. Mana proyek kita? Ya udah nanti asar di Zulfirdaus. Ya kan, gitu kan? Habis itu kita cek lokasi. Gitu kan. Ya, gitu. Ada orangnya beda-beda ya. Soalnya ditelepon, lagi di mana? Why? Sholat Zulfirdaus. Gimana bisnis? Sholat dulu kita, nanti habis sholat kita bicarakan bisnis. Gitu. Niatnya untuk sholat. Ya. Kalau ada orang yang nggak pernah ke Zulfirdaus karena ingin ketemu orang bisnis, ya itu belum tentu niatnya sholat. Ya, karena ini jadi tikum paling terfavorit di si Tanjung Pinang, betul nggak? Betul lah, saya juga Ustaz ngopi, ngomongin apa? Pilkada. Di mana? Firdaus. Ya, nanti ngopi kemana? Ngopi sinilah, tempat beliau Kalisto lah, Tanjung Katung lah. Pokoknya Zulfirdaus the best spot. Ya, of Tanjung Pinang, gitu ya. Baik. Nah, kita lihat apa faidah hadis ini. Nah, yang pertama, jawazus shalah fil aswaq. Tadi kan ada kata-kata sholatnya seseorang, kata Nabi, di masjid lebih utama daripada sholatnya di kedainya, di pasarnya atau di rumahnya. Berarti sholat di pasar itu sebenarnya boleh. Wa in kanat makruha, tapi hukumnya makruh salat di kedai. Kenapa? Fiha minasyighalil qalbi wa adamil khusyu, karena hatinya sibuk dengan perhelatan dunia dan jualan dan tidak ada kekhusyuan kan. Orang kalau salat di kedai kan Allahu Akbar, dah berapa dah? Batal tidak, ya kan? Ada orang lewat, beli atau tidak, ya tidak khusyuk, ya insyighalul qalbi namanya, hatinya sibuk dengan dunia dan tidak ada kekhusyuan. Tapi apakah tidak sah sholatnya? Sah, boleh kok, tetapi kata para ulama ya, makruhatun, makruh itu kurang disukai ya. Yang kedua, sholatul jamaah fil masjidi afdal, sholat berjamaah di masjid lebih utama min sholatil insan, dari sholatnya seseorang munfaridan, secara sendirian, bi khamsi au sitti au sab'i wa ishrin darajah, ya berapa kali lipat? 25, 26 atau 27 derajat. Nah, ini ada beberapa riwayat ya. Jadi sholat jamaah itu riwayatnya 25, 26, 27. Ada beberapa riwayat. Ya. Kama jaa musarrihan bihi fi ba'd riwayat. Sebagaimana dijelaskan secara sharih, secara jelas di beberapa riwayat. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ikhlas mu'tabirun fi tahqiqi hadza thawab. Ikhlas itu realisasinya apa? Dia akan dapatkan pahala ini jika dia ikhlas. Dia ke masjid bukan karena orang, bukan karena bisnis, tapi karena murni ingin sholat. Ingin sholat dia murni. Ada kan gitu? Ada kawan yang misalnya gini, kalau nggak karena janjian nggak kesini, dia sholat sendiri di rumah. Ada. Ya. Maka kalau motivasinya bukan lillah, ya dia belum mencapai yang disebut dengan al-ikhlas. Karena al-ikhlas mu'tabirun fi tahqiqi hadza thawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini salah satu spesialnya. Wa anna salat, sesungguhnya salat afdalu min ghairiha minal a'mal, adalah amal yang paling utama dari yang lain. Kenapa salat lebih utama? Ya, ada nggak amalan lain yang dapat doa malaikat sampai sebanyak ini? Nggak ada. Paling dikit-dikit lah ada doa malaikat. Tapi ternyata untuk sholat 3 lapis, sholat berjamaah ke masjid ya, 3 lapis, 3 lapisan doa. Lima dzakara min du'ail malaika lil musalli, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini doa malaikat untuk orang yang sholat. Ya. Yang terakhir faidahnya, wa anna min wadhaifil malaika ad-du'a lil mu'minin, sesungguhnya di antara tugas mulia malaikat doakan orang beriman. Tugas dia itu.
Ya, makanya kalau di antara kita Bapak Ibu nggak dapat doa malaikat, berarti Anda orang rugi. Dalilnya apa? Dalilnya di Quran ada, disebut dalam Al-Quran surat Ghafir, ya, ayat ke-7. Memang malaikat ditugaskan Allah untuk mendoakan kita. Apa dalil ayatnya? Allah berfirman, alladzina yahmilunal arsh, dan mereka yang memanggul arsy Allah, para malaikat, wa min haulihi, dan sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabb mereka, ya, wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka beriman kepada Allah dan mereka memintakan ampun untuk orang beriman, dalam surat Ghafir. Makanya setiap hari kita bisa dapat doa ini dalam 5 waktu, insya Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.